Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Make Ide. Dukung terus channel Make Ide dengan cara tekan tombol like and subscribe serta komen supaya channel ini selalu bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang sedang mencari informasi materi seputar bahasa Indonesia. Kali ini saya ingin memberikan tutorial mengenai penulisan artikel ilmiah berdasarkan template. Di sini ada template yang sudah disiapkan sebagai referensi dalam penulisan artikel ilmiah. Kemudian di sini ada hasil artikel yang dibuat. Nah, teman-teman, konteks dalam pembahasan kali ini adalah penjelasan tutorial menulis artikel ilmiah yang dilakukan untuk mahasiswa dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia membuat artikel ilmiah. Ini adalah template-nya, di sebelah kiri template-nya dan di sebelah kanan adalah hasil artikel yang dibuatnya. Kita bahas mulai dari judul, di mana di sini judul 12 Times New Roman, di mana diminta di huruf kapital semua. Di sini terdapat judul Times New Roman 14. Nah, ini ketidaksesuaian. Ini harusnya 12 ya, teman-teman. Silakan membuat judul dengan Times New Roman 12. Kemudian judul artikel tidak mesti harus sama dengan judul hasil penelitian. Silakan dibuat semenarik mungkin judulnya supaya sesuai dengan pembahasan yang disampaikan. Kemudian ada identitas penulis, nama penulis satu atau dua, jurusan, email, ini ada di sebelah kiri. Ini harusnya tidak di center. Jadi harus ada di sebelah kiri. Maka ikuti dengan sesuai dengan template-nya ya. Kemudian di sini ada nama. Nama ini tidak perlu ditebalkan karena di template tidak diminta. Kemudian nama eh, kampusnya, kemudian ini alamat kampusnya. Sekali lagi teman-teman, hal yang perlu saya ingatkan adalah teman-teman harus menulis artikel ini dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau kebakuannya. Contoh, singkatan untuk jalan itu bukan JL, mainkan JLN. Seperti itu. Ini singkatan ini Pondok Labu, apakah benar harus disingkat seperti ini atau bagaimana? Sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Seperti itu. Kemudian, di sini nama penulis, kemudian disertakan emailnya. Ini adalah contoh email mahasiswanya, kemudian masuk ke dalam abstrak. Abstrak juga ternyata di pinggir ya, rata kiri ya maksud saya. Jadi ini jadinya seperti ini, ya, seperti ini. Tapi ini diminta justify rata kanan kiri. Nah, seperti itu. Kemudian apakah harus dicetak miring? Di sini tidak diminta untuk italik ya. Di sini hanya diminta 150-200 kata terpenyiraman tidak italik ya. Berarti ini tidak perlu ditalikkan. Nah, jadinya nanti seperti ini. Nah, gitu. Langsung saja saya ke rata kiri ya. Kemudian, apa yang diminta di dalam abstrak ini adalah latar belakang singkat, tujuan, metode, dan hasil penelitian. Maka ini juga disesuaikan. Ini latar belakang singkatnya. Nah, di sini, ini, ya oke. Sampai sini adalah latar belakang singkatnya, tapi di sini subjek. Ya. Subjek penelitian, dan ini metode. Dan ini metodenya. Seharusnya ini tujuannya.
Di sini diminta tujuan penelitian. Di sini tidak ada tujuan penelitian. Jadi silakan. Oh, ada ini penulisan artikel ini bertujuan. Harusnya bukan artikel, tujuan dalam penelitiannya, bukan penulisan artikelnya ya. Langsung saja tujuan dalam penelitian ini yaitu gitu ya. Setelah itu baru metodenya yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data, angket ya. Itu. Dan hasil penelitiannya. Nah, hasil ini simpulan dari pembahasan. Jadi usahakan disesuaikan dengan pembahasan yang ada. Kemudian panjang abstraknya 150 sampai 200 kata. Coba kita lihat. Di sini terdapat 164. Berarti sudah masuk di antara 150 sampai 200 kata. Dan kata kuncinya di sini ada satu, di tempat ada satu, dua, tiga. Berarti bisa dibuat tiga. Di sini pengaruh video porno. Nah, ini terlalu banyak kata-kata yang enggak tidak pas ya. Di sini harusnya per kata gitu ya. Pengaruh mungkin bisa video pornografi, perkembangan perilaku, mungkin tambahkan mahasiswa dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Terus masuk ke dalam pendahuluan. Di sini penulisan pendahuluannya PI-nya kapital, selebihnya kecil. Sedangkan ditulis di sini adalah kapital semua. Nah, tentu ini salah. Jadi disesuaikan, ini harusnya seperti ini. Kemudian diminta dalam pendahuluan ini yaitu fakta yang terjadi di lapangan masalah, berarti fenomena-fenomenanya ya. Kemudian selain itu state of the art-nya, penelitian yang relevannya maksudnya. Jadi ada fenomena dengan penelitian terdahulu ini yang paling diutamakan serta penelitian relevannya. Ini dua hal ini yang poin utama dalam penilaian template ini ya. Dan dibuat dalam Times New Roman 12 1,15 spasi. Kita lihat ini sudah 12, apakah spasinya benar? Oke, oke, ini sudah benar. 1,15. Pastikan before dan afternya juga 0 PT ya. Karena ini akan bikin masalah ini jika tidak 00. Paragraf tidak menjadi teratur seperti itu. Kemudian panjang alineanya juga, jaraknya juga sesuai ya dengan jarak yang ada di sini ya. Dari pendahuluan alinea awal. Kemudian kita lihat di sini yang diminta adalah fakta. Kita cari faktanya. Ini contoh paling sering dijumpai terutama dengan usaha adalah westernisasi. Nah, ini adalah mungkin ini yang dimaksud dengan fenomenanya. Namun, ini tidak pas. Fenomena harus eh, dikaitkan dengan perkembangan zaman dan berdasarkan penelitian siapa atau sumbernya dari mana seperti itu. Kita harus cari fenomena dulu, baru setelah itu menggunakan penelitian relevan. Nah, di sini saya tidak melihat ya, tidak melihat adanya penelitian relevan juga. Tidak ada. Kemudian di sini diminta temuan baru. Ya, temuan baru itu adalah novelty dari penelitian terdahulu itu ya, dengan penelitian Anda itu apa. Oke, jadi itu untuk pendahuluan ini banyak banyak yang tidak sesuai. Kemudian poin berikutnya adalah tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka di sini langsung metodologi nih, berarti tidak ada tinjauan pustaka nih. Tidak ada tinjauan pustaka. Ini jelas fatal ini. Ini ada satu poin yang tidak tertulis gitu, tidak terbahaskan. Meski sebenarnya saya bisa melihat di sini teori-teori yang ada tujuan pustaka ini sudah masuk sebenarnya di bab satu. Maaf, maksudnya di pendahuluan.
Namun ini menggunakan KBBI sebaiknya tidak perlu menggunakan KBBI, menggunakan referensi yang lain ya. Namun sekali lagi ini undang-undang, terus saya tidak melihat lagi gitu ya, tidak melihat lagi gitu sumber referensinya gitu. Jadi ini sangat minim sekali referensinya. Harus ada referensi, makanya referensi dimasukkan dalam tujuan pustaka gitu. Kalau kita melihat atau merujuk kepada hasil penelitian atau laporan penelitian atau karya ilmiah yang sudah dibuat oleh teman-teman mahasiswa, mungkin bisa lihat di bab 2 itu dibuat singkat mungkin antara variabel satu dan variabel 2-nya dijelaskan di tinjauan pustaka ini. Seperti itu. Oke, lanjut ke metode. Nah, di sini sedangkan ditulis metodologi. Di sini juga tulisan salah metodologi atau metode saja dan digunakan huruf kapitalnya saja di awal ya, tidak semua seperti itu. Metodenya apa? Di sini menggunakan kuantitatif, oke. Kemudian pengumpulan datanya sesuaikan dengan permintaan yang ada di sini ya. Permintaannya apa saja? Metode dalam permintaan ini kualitatif atau kuantitatif dijelaskan. Ya tadi sudah ya, sudah ada. Ini menggunakan metode kuantitatif. Selain menggunakan metodologi, pada bagian ini juga penulis harus menggunakan sumber data. Nah, sumber datanya di mana nih? Nah, berupa angket, ya, kuesioner, wawancara juga. Dan ini teman-teman sekali lagi gunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik, jangan menggunakan singkat-singkatan yang seperti ini. Kemudian eh, sumber sudah, teknik pengumpulan data sudah, teknik analisis datanya. Di sini menggunakan kuesioner dalam bentuk Google Form, berarti menggunakan persentase ini ya. Nah, itu sudah ada. Ini ada persentase. Kemudian masuk ke hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan di sini hasil temuan data. Jadi sangat salah sekali ini, tidak sesuai dengan template. Saya jelaskan dulu hasil penelitiannya apa. Oke, kita masuk di dalam penelitian pembahasan kuesioner satu, pertanyaan 2, terus sampai pertanyaan 15. Ini mungkin bukan ini yang harus dijelaskan ya. Tetapi biasa di karya tulis ilmiah itu biasanya ada rekap hasil persentasenya. Nah, mungkin dijabarkan tuh rekapannya tuh. Variabel pertanyaan atau angkat dari variabel X satu itu apa, variabel dua apa gitu dijabarkan di sini gitu berapa persentasenya. Sehingga hasil presentase ini bisa dijadikan modal teman-teman untuk menjawab pertanyaan masalah dalam pembahasan. Dan pembahasan seperti di sini juga pembahasan. Jadi banyak yang terlewatkan di dalam artikel ini. Di dalam pembahasan berarti ada beberapa pertanyaan yang dibahas. Silakan dengan cara bagaimana teman-teman bisa mengemas pembahasan dengan baik, yaitu dua hal yang perlu dilihat di dalam pembahasan. Pertama adalah hasil temuan itu bisa dikaitkan dengan teori, kemudian dibandingkan dengan penelitian terdahulu atau penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Misalnya di sini kita lihat apakah ada penelitian terdahulunya, teorinya juga. Ini saya tidak melihat ini. Ini semua argumentasi semua. Jadi ini juga tidak relevan tulisannya ya. Tidak tidak pas dalam pembuat pembahasan. Jadi mengacu kepada masalah. Masalahnya makanya dijelaskan di pendahuluan tadi apa kira-kira masalahnya. Kemudian masalah itu silakan dijelaskan di dalam pembahasan dengan mengikuti petunjuk template. Kemudian di sini
pembahasan itu dikuatkan dengan teori temuan Anda, misalnya eh, berapa persen atau berapa rata-rata mahasiswa yang menyenangi apa tadi ya, video porno dan sebagainya, atau apa dampaknya, bagaimana pengaruhnya gitu ya kan, apakah pengaruhnya, berapa besar pengaruhnya gitu misalnya. Itu seberapa persentase, kemudian jelaskan apa saja pengaruhnya seperti itu. Jadi itu harus dijelaskan secara konkret. Kemudian misalnya apa yang paling besar pengaruhnya adalah mengakibatkan perilaku. Cari teori-teori seperti itu ada tidak tuh, masukkan. Dan bandingkan dengan penelitian terdahulu atau penelitian yang lain juga sama. Ada yang sama nggak hasilnya bahwa memang pengaruhnya sangat tinggi misalnya. Cari penelitian yang lain yang pengaruhnya sangat tinggi. Apakah sama atau tidak seperti itu. Kemudian masuk ke dalam penutup, masuk ke penutup. Di sini kesimpulan saran. Kesimpulan saran di sini jelas berbeda ya. Jadi penutup saja di sini karena di tempatnya diminta penutup, maka di sini diganti dengan penutup. Nah, dalam penutup ini berarti simpulan dari pembahasan. Jadi karena tinggi atau rendah tadi, jadi seperti itu. Kalau tinggi ya jelaskan apanya dan buat kesimpulannya di sini. Kemudian sarannya ini udah ada ini untuk mahasiswa dan sebagainya ya, sudah ada. Ini ada sebaiknya dan sebagainya. Kemudian masuk ke terakhir referensi. Di sini diminta referensi. Jadi kita referensi bukan daftar pustaka, maka ini harus berubah. Nah, setelah referensi di sini tidak menggunakan penomoran ya, 1, 2, 3 ya, tetapi menggunakan alfabet ya. Jadi sesuaikan dengan alfabet di sini ya. A, B, D ini J, U, H. Nah, ini tentu. Dan ini 3. Sedangkan yang namanya ya paling tidak 10 lah minimal seperti itu. Ya, pada umumnya seperti itu. Ini sangat sedikit sekali sumbernya. Jadi eh, hasil dari penulisan artikel yang sesuaikan dengan dapat ini masih sangat jauh ini ya, artikel yang dibuat oleh contoh artikel yang sudah dibuat oleh mahasiswa ini. Jadi banyak yang harus segera direvisi dari pekerjaan artikel ini. Demikian pembahasan atau tutorial review materi pembuatan atau penulisan artikel ilmiah berdasarkan template. Semoga apa yang dibahas dapat bermanfaat buat teman-teman pada umumnya, khususnya mahasiswa yang sedang mengerjakan artikel ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.